Kali ini saya ingin membagikan pesan firman Tuhan singkat dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 34. Kalau kita ingat ayat 33 itu berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, oleh karena Tuhan itu akan menambahkan segala sesuatu, maka Tuhan melanjutkan pada ayat yang ke-34 ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab apa kita gak usah khawatir? Sebab Tuhan sudah katakan di sebelumnya, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya, apa keperluan sandang, pangan, papan, itu semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menambahkan segala sesuatu dalam hidup kita, makanya ayat ini sebagai kesimpulan Tuhan berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dikasih Tuhan, ada dua hal yang saya mau ajak kita renungkan sama-sama. Yang pertama, setiap hari itu punya tantangannya sendiri. Setiap hari itu punya pergumulan sendiri. Setiap hari dalam hidup kita itu ada challenge, ada tantangan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya menggunakan hari itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita melewati hari itu dengan kemenangan, dengan pujian, dengan ucapan syukur, atau kita melewati hari itu dengan bersungut-sungut, dengan merasa kalah, merasa gagal. Saudara dikasih Tuhan, kenapa orang merasa kalah, orang gagal, orang bersungut-sungut? Karena rasa kurang, belum cukup, ini harusnya begini. Kita mungkin komplain, kenapa orang gak bantu kita, kenapa gak tercapai ini, kenapa begini, kenapa begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mulai ketika melewati proses di hari itu, kita kurang mengucap syukur. Kita mengeluh dalam segala, itu challenge. Tapi bagaimana kita meresponi setiap tantangan berjalan, itu yang penting. Sebab apa? Sebab kita tahu Tuhan pasti bela Anda dan saya. Amen. Kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan pasti bela saudara dan saya. Amen. Kuncinya adalah respon kita melewati hari itu. Karena setiap hari pasti punya tantangannya sendiri. Setiap hari pasti punya prosesnya sendiri. Ya, hari ini ya hari ini. Makanya Tuhan bilang jangan pusingkan hari esok. Banyak orang lebih stres lagi karena dia pikir hari ini masih ngadami, apalagi nanti besok, apalagi nanti minggu depan. Waduh, ini gimana nih, target bulan depan gak mungkin. Ngelihat hari ini, aduh mana mungkin besok. Ngelihat hari ini mana mungkin minggu depan bisa tercapai. Kita udah khawatir duluan akan hari besok. Tapi Tuhan ingatkan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya setiap hari itu punya persoalannya sendiri. Setiap hari punya tantangannya sendiri. Hadapi itu dengan apa? Dengan mengucap syukur. Hadapi itu apa? Dengan puji-pujian. Hadapi itu dengan sukacita. Ucapan syukur selalu naik. Nanti saudara lihat, kita bekerja dengan kekuatan kita atau kita bekerja dalam kasih karunia Tuhan, itu akan nampak berbeda. Saudara, orang yang bekerja dalam kasih karunia Tuhan, dia kerja tetap kerja. Lakukan bagianmu, lakukan. Bekerja sungguh-sungguh, lakukan sungguh-sungguh. Fokus menyelesaikan setiap tugas. Tapi kalaupun itu tidak berhasil, banyak tantangan, banyak challenge, apa respon kita? Mengeluh, marah sama orang lain? Oh, penyembah gak demikian. Mari, ini tantangan hari ini, kita percaya kalaupun mengalami ini, Tuhan tetap menyertai saya.
Responnya adalah mengucap syukur. Mari sahabat worshipers, hari ini isi dengan ucapan syukur. Isi dengan penyembahan pujian bagi Tuhan. Itu tanda saudara dan saya sebagai umat pemenang. Haleluya. Dan perkara kedua saya mau sampaikan. Saudara tangkap baik-baik. Ini menjadi seperti quotes buat kita semua, ya. Worship hari ini memberi kemenangan hari ini. Amin. Penyembahan saudara dan saya hari ini itu akan memberikan kemenangan buat kita hari ini. Saya sangat yakin. Para penyembah, ayo mari bangkitkan lifestyle-mu dalam hidup sehari-hari, di tengah pekerjaan, di tengah apapun. Karena itu firman Tuhan katakan ini, ayo lakukan semua, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan ucapan syukur. Maka saya percaya nanti kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan tiap-tiap hari. Apakah masalah atau target sudah tercapai? Mungkin belum. Tapi kemenangan kita raih karena apa? Karena kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Itu kemenangan yang sejati. Hidup ini gak stres. Hidup ini penuh dengan sukacita karena kita sebagai penyembah laluinya dengan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita melewati setiap hari dengan tetap mengucap syukur. Saudara, lakukan bagian kita. Tapi kalaupun belum berhasil tercapai, kita mengucap syukur. Sebab kadang ketika kita menghadapi lagi besok, tiba-tiba kita kaget loh. Oh, seharusnya saya gak perlu ngerjain yang kemarin ya. Apakah sudah pernah mengalami itu? Wah iya ya, ngapain saya kemarin lakukan ini? Harusnya gini aja cepat selesai. Kadang-kadang saudara demikian, kita sering kali hadapi situasi yang ketika besok hari baru kita tahu, oh persoalannya baru lagi. Oh mungkin malah besok itu sudah lebih ringan daripada hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Solusinya tetap memuji dan menyembah Tuhan. Keep on worshiping. Karena saya katakan apa? Penyembahan hari ini menentukan kemenangan saudara hari ini. Your worship today itu akan memperlihatkan your victory today.